Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin, amin. Indonesia, PSSI dihukum, disuruh denda, gara-gara penonton Indonesia ketika Indonesia melawan Bahrain kemudian mengucapkan bla 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 bla. Nah, Bro Ipung, ini gimana nih ceritanya nih kalau kayak begini nih? iya ini kan di tengah euforia peningkatan prestasi timnas, ini juga harus juga dibarengi oleh kedewasaan para penonton terutama ya. Melihat bahwa peluang Indonesia itu masih ada dan pertandingan-pertandingan di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia masih berjalan. Rasanya Indonesia juga harus bisa menjaga diri nih, terutama Hmm. sekali bagaimana perlakuan dari supporter. Mengingat bahwa pertandingan nanti kita akan menjadi tuan rumah buat pertandingan melawan China yang terdekat lah ya. Nah, Hmm. yang kita khawatirkan bahwa setelah sanksi-sanksi FIFA yang sudah diberikan Indonesia kan 2 kali nih kena sanksi. Sanksi pertama ketika Indonesia telat masuk lapangan nih. Dan itu terjadi 2 kali. Ketika Indonesia menjamu Australia di GBK dan ketika Indonesia bertandang ke Qingdao di China, timnas kita telat masuk ke lapangan, padahal sudah diumumkan untuk segera masuk. Akhirnya kita kena denda tuh 355 juta. Kemudian ditambah lagi dengan euforia yang begitu melonjak, apalagi dibarengi dengan perasaan sakit hati ya, ketika perlakuan dari perangkat pertandingan ketika Indonesia ditahan seri melawan Bahrain, itu terbawa euforianya, terbawa sentimennya ketika Indonesia menjamu Bahrain dengan ucapan-ucapan yang kurang mengenakan dan bersikap agak diskriminatif dan xenofobia. Ketika lagu kebangsaannya Bahrain dikumandangkan, itu banyak siulan-siulan dan cemoohan-cemoohan yang akhirnya membuahkan Indonesia kena sanksi lagi gitu Hmm. loh. Sanksi ini bukan cuma nilai materinya ya yang saya soroti ya, 400 juta kita kena. Tapi FIFA pun juga menambahkan konsekuensi lain berupa pengurangan 15% dari kapasitas penonton. Ini kan jumlah yang cukup banyak sebetulnya. Dengan kapasitas GBK yang 77 ribu, dengan kehilangan 15% ini angka yang sangat signifikan ya. Dan Hmm. ini juga kan tentunya akan membuat kemungkinan para fans untuk menonton juga sepertinya akan lebih mengecil ya untuk menonton langsung ke stadion. Ada pengurangan 15%. Walaupun sebetulnya FIFA sendiri memberikan semacam kelonggaran lah dari 15%. 15% ini masih boleh diisi. Hmm. Tapi diisi oleh komunitas-komunitas anti diskriminatif gitu loh. Mungkin itu yang harus disiapkan oleh PSSI di dua sisi ya, dua sisi tiang gawang kiri dan kanan itu harus diisi oleh komunitas-komunitas yang anti diskriminasi. Hmm. Itu satu. Yang kedua, PSSI juga masih punya PR. PSSI harus punya atau menjalankan program untuk diseminasi anti rasisme, anti diskriminasi di lingkungan sepak bola nasional. Nah, ini kan menjadi sebuah rangkaian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PSSI, sementara PSSI juga seharusnya kalau ini tidak terjadi, Hmm. mungkin konsentrasinya bisa dilakukan untuk banyak hal gitu loh bro. Ya, saya menyoroti dari sisi nilai dulu lah. Kan segitu Ya, itu duit banyak gitu ya. Untuk dapetin betul. duit segitu banyak dari pertandingan aja susahnya minta ampun karena satu orang kan cuman bayar berapa gitu ya. Nah, Ya, terus sekarang suruh ngumpulin duit segitu, udah dapat duit segitu malah disetorin ke FIFA. Itu dan dari jangan sisi salah duit. bro, Iya, pengurangan 15% ini yang sempat didengar juga oleh media-media China itu disambut baik nih oleh sepak bola China. Wah, ini akan mengurangi sedikit pressure mereka nih lah kalau iya, bertanding di betul. Nah, gara-gara ulah kita juga nih, kalau kita mau ya, ngomongin ulah-ulah fans ya kemarin juga yang di Kanjuruhan kejadian lagi gitu kan. Lucu betul. banget. Jadi memang kalau dibilang fans kita memang belum belum bisa apa ya, belum naik level. Ah, Ketika ini dia. timnas kita udah naik level ke level Asia, nah ini fansnya nih masih banyak ya belum. Tapi kalau kita lihat ya di Ya, laga-laga
di stadion GBK yang menampilkan timnas Indonesia memang tidak banyak yang kejadian, dan ini yang menjadi PR PSSI. Konon PSSI sendiri juga akan menggunakan CCTV dan mencari nih siapa-siapa aja yang membuat kegaduhan. Betul. Canggih ya Kan itu kalau misalnya seperti ya, itu. sebetulnya kan di Eropa ya, terutama itu kan di setiap apa stadion itu Hmm. ada CCTV yang jumlahnya mungkin udah ribuan gitu ya. Jadi mereka sudah bisa mendeteksi siapa-siapa orang yang secara individu loh. Mereka sudah Hmm. bisa melihat Hmm. siapa-siapa yang dianggap sebagai provokator, Hmm. orang-orang yang dianggap menjadi biang kerusuhan, Hmm. dan sanksinya mereka bisa saja seumur hidup tidak boleh tampil atau tidak boleh masuk ke dalam stadion. Itu salah satu sanksi yang terberat yang bisa diterima oleh perusuh hooligan di Eropa. Dan kalau PSSI kemudian ingin ingin meniru cara yang sama, saya pikir itu juga nggak apa-apa dilakukan. Karena Oh, lebih baik kita juga harus mengorbankan beberapa orang ketimbang kita mengorbankan banyak hal gitu loh, bro. yang ingat nggak? Ternyata PSSI juga sudah mulai melakukan gitu loh, apa namanya, larangan untuk menonton oleh seorang penonton. Ya, ingat Ya, nggak kejadian ketika Marcelino melemparkan kaos, kemudian diambil sama seorang laki-laki. Nah, terus laki-laki ini sekarang sudah ketahuan oleh PSSI dan dia diblokir, tidak boleh bisa nonton lagi. Itu ya, PSSI udah bisa seperti itu. Nah, sekarang tinggal melihat yang kejadian kemarin, ya itu kan berarti tinggal dilihat aja siapa-siapanya. ya, Saya kira kan itu udah ketahuan dari blok mana, udah disebutkan juga di dalam sanksi FIFA itu penyebabnya dari sektor mana. Dan ini kalau kelihatannya dari sektor mana nih, bisa jadi justru dari ini apa yang berada di belakang gawang kan, dan biasanya mereka ini kan justru adalah komunitas-komunitas sepak bola yang sangat pro timnas kan. betul. Tapi memang ini ya, Pak, ini kan sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian sebab akibat ya. Mhm. Kalau saya melihat dalam kasus yang Indonesia melawan Bahrain, Mhm. fans sepak bola Indonesia itu kan masih merasa sakit hati ya, Mhm. masih merasa sakit hati dengan perlakuan dari perangkat pertandingan, terutama wasit, sehingga Indonesia berhasil ditahan seri oleh Bahrain. Mhm. Padahal itu sudah menyalahi aturan FIFA. Ya pokoknya itulah banyak kontroversi mengenai itu. Makanya ketika kemudian Indonesia menjadi tuan rumah, ini rasa sakit hati ini masih muncul yang akhirnya kebablasan gitu loh. Saya pikir sih mungkin akan ada perbedaan ya setelah ada himbauan-himbauan dari PSSI, dari Menpora mengenai attitude dan perilaku fans sepak bola. Ya mungkin akan terjadi perubahan, dan saya juga melihat bahwa ada juga perubahan yang menarik dari sisi fans sepak bola, terutama timnas ya. Mhm. Ini beda dengan fans sepak bola Klub. tingkat klub. Kalau tingkat klub memang dalam tanda kutip masih barbar ya, dengan tadi Bro Eri juga udah menyampaikan kejadian di Kanjuruhan, kembali lagi ya, Mhm. ketika bis dari Persik Kediri dilempar oleh fans dari Malang, dari Arema Malang. Ini juga kan sebuah kemunduran ya, titik mundur bahwa bisa dikatakan bahwa belum move on fans sepak bola Indonesia dari perilaku-perilaku yang barbar gitu, bro. Nah, balik lagi ke tadi ya, di mana Ya, timnas Indonesia akhirnya kena sanksi dan karena rasis juga kan ibaratnya ya. Nah, saya rada-rada ngeri juga kalau kita Indonesia melawan Cina. Kita tahu sendirilah, banyak sekali di Indonesia yang rasis terhadap Cina juga kan. Nah, ini jangan sampai mereka nonton terus, wah kacau deh. ya mudah-mudahan tidak lah ya, kan apa harus dibedakan ya politis dengan sepak bola. Hmm. Itu harusnya fans sepak bola juga harus lebih dewasa dalam melihat hal ini, bahwa yang namanya pertandingan olahraga yang paling diutamakan adalah sportivitas, kemudian penghargaan terhadap individu-individu yang terlibat dalam olahraga tersebut. Hmm. Jadi saya pikir kalau masalah-masalah sensitif seperti itu rasanya tidak perlu terjadi lah di lingkup sepak bola dunia sekalipun gitu loh. Hmm. Dan
Saya pikir Indonesia juga akan mengarah ke peningkatan kedewasaan dalam melihat dan bisa memilah antara kepentingan-kepentingan yang sifatnya politik dan olahraga gitu, bro. Ya, kalau kita lihat sejarahnya dulu kan justru olahraga ini kan menjadi apa namanya ajang untuk memperkenalkan Indonesia gitu ya. Ibaratnya olahraga sebagai ajang persatuan, mempersatukan satu hal satu dengan yang lain. Tapi Betul. jangan salah juga waktu di zaman Belanda yang sepak bola dipakai juga untuk kepentingan politik gitu kan. Sebenarnya. Betul. Ya, tapi ya udahlah sekarang sepak bola gitu ya, nggak usah bawa-bawa politik di situ, tapi ya mau gimana lagi, pasti aja ada yang akan melakukan seperti itu. Dan kalau kita mikir lebih jauh, banyak orang-orang yang pengen jadi ketua umum PSSI karena faktor politik malah. Betul memang. Karena biar bagaimanapun sepak bola itu kan adalah olahraga nomor satu di Indonesia ya. Hmm. Jadi kalau seorang katakanlah ketua PSSI bisa membawa PSSI atau bisa membawa timnas ke level-level berikutnya, ini kan adalah sebuah catatan sejarah ya. Hmm. Bahwa di tangan si A dia bisa membawa sampai sekian gitu loh. Dan demografi ya, salah satu demografi populasi penduduk Indonesia yang berusia produktif, yang kalau usia produktif kan di usia katakanlah 35 tahun ke bawah itu mencapai jumlah kalau nggak salah sampai 60% kalau nggak salah ya. Dan ini sangat potensial untuk menjadi katakanlah vote getter atau Iya, kalau iya. dalam prestasi politik ya. Iya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Tapi saya pikir ya janganlah ya, janganlah. Hmm. Hmm. Nah, bro, di beberapa eh, video itu disebutkan bahwa Indonesia kan sudah 2 kali kena sanksi dan katanya kalau udah 3 kali kena sanksi bakal bla 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 gitu kan. Yang ujung-ujungnya katanya Indonesia akan disingkirkan dari kualifikasi Piala Dunia. Apa bener nih, bro? Kalau kita lihat statuta FIFA ya mengenai Hmm. sanksi, FIFA sendiri tidak secara gamblang menyebutkan secara spesifik bahwa satu negara bisa disingkirkan dari ajang lomba, katakanlah Hmm. ajang kualifikasi Hmm. apabila kena sanksi sampai 3 kali. Hanya memang dalam statuta FIFA itu disebutkan sanksinya ya berupa denda tadi ya pertama. Kemudian pelarangan bertanding, kemudian pembekuan federasi. Itu yang Hmm. ada dalam statuta FIFA. Cuma Hmm. memang secara gamblang, secara spesifik, apakah sesuatu yang bisa dilakukan FIFA untuk menghentikan kelanjutan dari suatu tim itu tidak dibahas, bro. Ya. Ya, rasanya juga tidak ada kejadian tidak pernah ada kejadian seperti itu ya. Misalnya karena disanksi 3 kali, terus kemudian satu negara dibatalkan kepesertaannya di kualifikasi Piala Dunia, kayaknya belum pernah ada kejadian gitu ya. Ya, ya, sepengetahuan kita sih belum ya. Mungkin netizen ada yang lebih tahu ya silakan share aja dalam hal ini ya. Eh, Oke, jadi sekarang apa yang mesti kita lakukan, bro, ke depan mengenai timnas dan apa namanya fansnya nih? Ya, fans Indonesia ya baiknya harus belajar banyak ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah sering kali sebetulnya masalah fans sepak bola Indonesia itu menjadi titik yang paling rawan dalam perkembangan timnas. Hmm. Karena biar bagaimanapun perkembangan sepak bola nasional itu tidak bisa berjalan sendirian. Dia juga harus didukung oleh semua komunitas, oleh semua ekosistem sepak bola yang berjalan bersamaan gitu loh. Hmm. Kalau dalam satu ekosistem persepak bola nasional ada yang tidak berjalan, misalkan di sisi fans yang masih seperti itu, ini juga akan sulit untuk membangun persepak bola Indonesia yang sangat bagus gitu loh. Hmm. Dan ini akan menjadi titik terlemah juga ketika Indonesia misalkan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, kemudian untuk menjadi kontestan dalam sebuah kompetisi, ini juga kan akan menjadi batu sandungan dalam hal ini. Hmm. Makanya saya pikir proses pendewasaan itu sudah harusnya sih selesai ya, ketika Indonesia juga sudah mulai menunjukkan
ini ya perkembangan sepak bola yang menarik yang mulai bagus. Hmm. Tapi saya juga masih punya optimisme bahwa kalau kita melihat pertandingan di level timnas itu memang terlihat bahwa fans-fansnya juga sudah mulai fans yang punya attitude yang lebih baik. Hmm. Walaupun kemarin itu kebablasan ketika melawan Bahrain, Hmm. tapi itu bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa hal-hal yang demikian itu tidak pernah luput dari perhatian dari FIFA. Hmm. Sehingga bukan tidak mungkin ini akan membawa apa ya masalah-masalah baru buat perkembangan timnas kita ke depannya, Bro. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita. Kalau menurut Sobat sendiri gimana? Kan timnas Indonesia naik nih kualitasnya, tapi penontonnya ini harus naiknya gimana nih caranya? Ada usul nggak gitu kan? Betul. Kalau ada usul silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.